Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Isah dalam pembelajaran pada pagi hari ini, khususnya untuk pembelajaran tematik. Kita masuk pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 di kelas 4 bersama Bu Isah. Baiklah, sebelum anak-anakku semuanya melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baik kita melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu berdoa, agar apa yang kita laksanakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa. Silakan anak-anak berdoa dari rumah, dibimbing oleh ayah dan bunda kalian. Jika anak-anak sudah berdoa, selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baiklah, jika anak-anak sudah siap, terlebih dahulu silakan kalian siapkan alat tulis dan buku catatan ya. Jika sudah disiapkan, jangan lupa juga untuk mengisi link presensi hari ini. Sudah? Baiklah, jika sudah, perlu kalian ingat, selama belajar, simaklah baik-baik setiap materi yang disampaikan oleh Bu Isah. Are you ready? Baiklah, untuk hari ini akan ada 4 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Apa saja itu Bu Guru? Baiklah, yang pertama, setelah menyimak video, siswa dapat menjelaskan keberagaman yang ada dari teman-temannya dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video, siswa dapat mendeskripsikan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks dengan sistematis. Yang keempat, setelah mendengarkan, siswa dapat menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama untuk hari ini. Anak-anak sudah siap? Baiklah, coba apakah kalian masih ingat materi kita tentang kerjasama? Ya, kali ini kita akan kembali mempelajari materi tersebut. Nah, di sini ada bacaan. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Ya, itu teksnya. Lanjut, Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Sudah bisa dipahami untuk bacaan pertama? Baiklah, jika Nana sudah paham, kita lanjut. Nah, untuk tugas
Ya, silakan boleh videonya dijeda dulu. Untuk tugas yang pertama, nomor satu, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nomor dua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan yang ada di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Yang kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, untuk tugas pertama, kalian ada 5 soal. Ya, videonya boleh dijeda dulu, anak-anak boleh menulis soalnya dulu, tidak apa-apa. Silakan dikerjakan. Tuliskan jawaban kalian di buku catatan tematik. Nah, dari cerita tadi, ada sebuah pelajaran yang bisa diambil dari cerita Siti tadi. Apa kira-kira? Ya, betul. Kita harus saling bekerja sama dan kita juga harus saling membantu sesama manusia, terutama membantu manusia yang sedang ditimpa musibah, sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Kemudian tadi dijelaskan ada sebuah kerjasama yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Nah, kerjasama itu merupakan salah satu sikap yang terpuji, yang terus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah keberagaman yang ada di masyarakat, kerjasama adalah perekat yang mampu menyatukan kita semua. Nah, Indonesia kan terdiri dari beberapa suku, beberapa ras, beberapa agama, tetapi tetap saling menghargai, saling menghormati, hidup berdampingan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau tetap satu tujuan. Nah, wujud dari sikap kerjasama itu ada beberapa. Nah, di sini wujud sikap kerjasama yang pertama adalah menjunjung persatuan. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, menghargai keberagaman. Yang keempat, toleransi. Selanjutnya, simaklah bacaan yang akan dibacakan oleh Bu Isah dengan baik. Sudah siap? Ya, kita mulai. Saling membantu. Malam itu hujan sangat deras disertai angin kencang. Akibatnya beberapa pohon di kampung Duku tumbang. Salah satu pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek, namanya Nenek Rohaya. Beliau hidup sebatang kara. Nenek Rohaya tidak mempunyai anak dan suaminya sudah meninggal setahun yang lalu. Kabar tentang rumah Nenek Rohaya segera menyebar di antara warga. Keesokan harinya, seluruh warga kampung Duku mendatangi rumah Nenek Rohaya. Mereka dengan ikhlas memperbaiki rumah yang hampir roboh akibat tertimpa pohon semalam. Beberapa warga membawa peralatan untuk memotong batang pohon dan memperbaiki rumah Nenek Rohaya. Sebagian lainnya mengangkat kayu dan ranting. Warga kampung bergotong royong saat melakukannya.
Tepat ketika matahari berada di atas kepala, rumah nenek Rohaya telah selesai diperbaiki. Para ibu mulai menggelar tikar dan menyiapkan makanan. Setelah makanan siap, warga kampung Duku makan siang bersama di halaman rumah nenek Rohaya. Suasana kekeluargaan di kampung Duku sangat terasa. Nenek Rohaya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah membantunya. Nenek Rohaya bersyukur tinggal di kampung yang masih kental dengan suasana gotong royong dan tolong menolong. Apakah kalian sudah menyimaknya dengan baik? Jika sudah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut. Ya, ini tugas yang kedua. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut pada buku catatan tematik kalian. Ya, sebelum kalian mengerjakan, mari kita ingat kembali bacaannya. Nah, tadi judulnya adalah saling membantu. Kemudian ada berapa paragraf? Ayo kita hitung bersama. Ya, malam itu hujan sangat deras disertai angin kencang. Akibatnya beberapa pohon di kampung Duku tumbang. Salah satu pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek, namanya Nenek Rohaya. Beliau hidup sebatang kara. Nenek Rohaya tidak mempunyai anak dan suaminya sudah meninggal setahun yang lalu. Itu adalah paragraf 1. Yang kedua, kabar tentang rumah Nenek Rohaya segera menyebar di antara warga. Keesokan harinya seluruh warga kampung Duku mendatangi rumah Nenek Rohaya. Mereka dengan ikhlas memperbaiki rumah yang hampir roboh akibat tertimpa pohon semalam. Beberapa rumah warga mereka dengan ikhlas memperbaiki rumah yang hampir roboh akibat tertimpa pohon semalam. Beberapa warga membawa peralatan untuk memotong bahan pohon dan memperbaiki rumah Nenek Rohaya. Sebagian lainnya mengangkat kayu dan ranting. Warga kampung bergotong royong saat melakukannya. Nah, ini paragraf 2. Kemudian, tepat ketika matahari berada di atas kepala, rumah Nenek Rohaya telah selesai diperbaiki. Para ibu mulai menggelar tikar dan menyiapkan makanan. Setelah makanan siap, warga kampung Duku makan siang bersama di halaman rumah Nenek Rohaya. Itu paragraf ketiga. Selanjutnya, suasana kekeluargaan di kampung Duku sangat terasa. Nenek Rohaya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah membantunya. Nenek Rohaya bersyukur tinggal di kampung yang masih kental dengan suasana gotong royong dan tolong menolong. Itu adalah paragraf keempat. Jadi, bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf. Itu artinya kalian harus menemukan 4 buah gagasan pokok dan tentunya masing-masing gagasan pokok tersebut memiliki gagasan pendukung. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang bisa Bu Isa sampaikan hari ini. Kini tiba saatnya Bu Isa untuk undur diri. Kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Isa. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.